Ya, kita mulai program kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat ya, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang di rumah, ada yang di perjalanan ya. Ini kayaknya yang di perjalanan bukan guru Jawa Barat ya. Guru mana? DKI apa Banten ini? Nggak mungkin. Dari BSD, Pak. Oh, BSD ya ya ya. Banten ya. Guru Jawa Barat ya, menikmati suasana keindahan alam Jawa Barat ya, tapi di tempat masing-masing. Eh, kita sebenarnya kurang satu pertemuan ya. Sebenarnya harusnya di apa? Harusnya di ini apa namanya materi ini tadi kita bahas sebelum UTS harusnya, tapi nggak apa-apa. Baru bisa kita bahas sekarang ya setelah UTS. Sekarang memang sebenarnya kurang satu pertemuan. Ini kelompok yang, kalau nggak salah kelompok terakhir ya, Mbak Ibu ya. Kelompok terakhir, nanti setelah ini kita bikin kelompok lagi. Kita bikin kelompok lagi, bikin 6 kelompok ya. 6 kelompok. Sudah dibagi belum gitu ya, untuk masuk ke eh, bagian kedua yaitu ring nih. Bagian kedua yaitu ring gitu. Baik, sudah siap yang kelompok presentasi? Sambil ini nih, sambil perjalanan nggak apa-apa, menyesuaikan saja nggak apa-apa ya. Kan di backup sama teman-teman kelompoknya ya. Insyaallah siap ya, Pak. Ya, siap. Baik, alhamdulillah. Silakan boleh dimulai. Izin share screen ya, Pak. Ya, baik. Sudah terlihat, Bu Budia, Bu Emma? Ya, sudah punya. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sigit Edi Purwanto MPD selaku dosen pengampu aljabar abstrak dan teman-teman seperjuangan. Di sini saya dengan Bu Nia dan Bu Hermayanti akan menjelaskan materi terakhir yaitu adalah konsep dan teorema Lagrange. Untuk pertama akan dijelaskan oleh Bu Nia. Oke, terima kasih Bu Dia atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang teorema Lagrange, di mana dalam teorema ini sebelumnya kita akan membahas tentang definisi koset, lemma dan sifat dari koset, teorema Lagrange itu sendiri. Selanjutnya ada penerapan koset terhadap grup permutasi, kemudian ada grup rotasi pada kubus, dan tentunya ada latihan seperti biasa. Untuk yang pertama, kita akan mengenal dulu apa itu koset. Di sini sudah ada definisi koset. Misalkan kita punya grup G, kemudian H itu adalah subgrup dari G, dengan A elemen dari G, maka yang pertama HA, yaitu H dioperasikan dengan A kecil. A ini berarti elemen dari G, grup G. Dioperasikan dengan A kecil, yaitu himpunan yang anggotanya H, dioperasikan dengan A kecil, di mana H-nya itu adalah elemen dari subgrup H. Maka itu disebut koset kanan dari H di grup G yang memuat A. Untuk yang kedua ada A dioperasikan dengan subgrup H, di mana di dalamnya terdapat himpunan yang anggotanya yaitu A,
dioperasikan dengan H kecil, di mana H kecil ini adalah elemen dari subgrup H. Ini disebut koset kiri dari H di grup G yang memuat A. Dan untuk order AH ini menyatakan jumlah elemen dalam himpunan koset AH. Dan HA juga, order HA juga menyatakan jumlah elemen dalam himpunan HA. Langsung saja kita ke contoh. Contoh pertama, misalkan grup G ini adalah, kalau di buku di sini dituliskan S3 ya. S3 itu adalah grup simetri berderajat 3, di mana elemennya ada sikel 1, 1, 2, sikel 1, 3, sikel 2, 3, sikel 1, 2, 3, dan sikel 1, 3, 2. Dan H sudah ditentukan yaitu subgrup dari G, di mana elemennya adalah sikel 1 dan sikel 1, 3. Maka untuk koset kiri dari H dalam G adalah seperti yang kita lihat sudah ditampilkan dalam layar, di mana elemen G kita operasikan satu persatu dengan elemen H. Yang pertama elemen G ada sikel 1, maka 1 kita operasikan dengan H menjadi hasilnya 1 dan sikel 1, 3, dan ini menghasilkan H itu sendiri. Yang kedua yaitu ada sikel 1, 2, kita operasikan dengan elemen yang ada di H yaitu 1 dan 1, 3, maka akan menghasilkan sikel 1, 2 dan sikel 1, 3, 2. Dan untuk yang elemen G, sikel 1, 3 dioperasikan dengan H, maka akan menghasilkan sikel 1, 3 dan 1, dan ini sama dengan H. Jadi ini sengaja saya sudah memberikan warna untuk menandai kalau yang warnanya sama itu adalah hasilnya sama. Jadinya koset kiri dari H dalam G ini memiliki 3 koset, yaitu H, terus ada sikel 2, 3H, dan sikel 1, 2H. Jadi koset itu tergantung nanti operasinya apa, gitu ya. Untuk contoh yang kedua, di sini ada subhimpunan dalam grup dihedral dengan K-nya itu adalah R0 dan R180, di mana D4 itu adalah grup simetri dari bujur sangkar yang memiliki order 8, di mana elemen dari D4 itu ada rotasi yang terdiri dari R0, R90, R180, dan R270 derajat. Untuk yang refleksinya ada vertikal, horizontal, diagonal utama, dan diagonal sekunder. Nah, untuk koset dari dihedral 4 ini, yaitu yang pertama untuk elemen K, kita operasikan satu persatu juga dengan elemen yang ada di D4. Seperti yang sudah terlihat, R0 adalah elemen dari D4, dioperasikan dengan K. R0 dioperasikan dengan R0, maka menghasilkan R0 itu sendiri, dan R0 dioperasikan dengan R180 juga menghasilkan R180 itu sendiri atau sama dengan K. Untuk elemen yang kedua ada R90, kita operasikan juga dengan K-nya, yaitu R90 diputar sebesar 0 derajat, maka R90 juga. R90 dioperasikan dengan R180 akan menghasilkan R270 derajat. Untuk elemen selanjutnya di D4 yaitu ada R180, kita operasikan dengan elemen yang ada di K yaitu R180, dioperasikan dengan R0 menghasilkan R180 itu sendiri. Kemudian R180 kita kalikan kita operasikan dengan R180, maka akan menghasilkan R0. Dan ini pun sama hasilnya dengan K itu sendiri, yaitu R180 dan R0. Untuk elemen selanjutnya ada R270, kita operasikan dengan K. 270 dioperasikan dengan R0, yaitu menghasilkan R270. Dan R270 kita operasikan dengan R180 menghasilkan R90. Ini sama hasilnya dengan R90K. Jadi terlihat warnanya sama, menghasilkan koset yang sama pula.
Selanjutnya ada elemen vertikal, kita operasikan dengan K. Vertikal diputar sebesar 0 derajat menghasilkan vertikal. Vertikal diputar 180 maka akan menghasilkan horizontal. Dan ini sama hasilnya jika horizontal kita operasikan juga dengan K. Untuk elemen selanjutnya ada diagonal primer, di mana diagonal primer ini dioperasikan dengan K, R0, maka akan menghasilkan diagonal utama juga. Selanjutnya diagonal utama kita operasikan dengan R180, maka akan menghasilkan diagonal sekunder dan hasil koset ini sama dengan operasi koset antara diagonal sekunder dengan K. Jadi dari grup dihedral 4 dengan subgrupnya K itu akan menghasilkan 4 koset. Ya, di sini saya sudah kasih warna juga. Untuk contoh selanjutnya, contoh 3, di mana diberikan grup Z9 dengan operasi penjumlahan dan subgrupnya H, yaitu 0, 3, 6. Seperti kita tahu, Z9 itu himpunan bilangan bulat modulo 9, ya, dengan operasi penjumlahan. Elemennya adalah 0 sampai 8. Di sini kita akan mencari koset kiri dan koset kanannya. Karena ini penjumlahan, maka grup Z9 kita operasikan dengan penjumlahan satu-satu dengan subgrup H. 0 tambah 0, 1 tambah. Misalkan di sini ada ya, H tambah 0 berarti H ditambah 0-nya itu adalah elemen Z9. Berarti 1, 1, 0 tambah 0, 3 tambah 0, 6 tambah 0. Hasilnya 0, 3, 6, dan seterusnya. Begitu juga untuk koset kiri. Hasilnya sama dengan koset kanan. Kenapa sama? Karena penjumlahan itu adalah operasi yang bersifat komutatif. Jadi koset kanannya sama dengan koset kiri. Nah, dari soal ini terdapat koset kanan dan koset kirinya yaitu H. Di sini dilihat H itu hasilnya sama, 036 elemennya. H plus 1 yaitu elemennya 471. H plus 2 elemennya 5, 8, 2. Selanjutnya ada lemma dan sifat-sifat dari koset. Misalkan H adalah subgrup dari G, dan misalkan A dan B adalah elemen subgrup G, maka yang pertama yaitu berlaku sifat setiap elemen A dalam G pasti berada dalam koset AH karena H mengandung identitas. Sifat yang kedua yaitu koset AH sama dengan subgrup H jika dan hanya jika A adalah anggota H. Jadi kalau kosetnya itu sama persis dengan H, berarti A itu adalah anggota dari H. Yang ketiga, di sini terlihat ada sifat asosiatif ya, di mana operasi perkalian ini bisa mengalihkan A, B, dan H dengan cara asosiatif. Yang keempat yaitu ada sifat dua koset AH dan koset BH sama jika dan hanya jika A ditulis sebagai B dikali suatu elemen dari H. Sifat yang kelima yaitu dua koset dari H bisa sama seluruhnya atau tidak sama sekali atau tidak ada yang sama. Artinya tidak memiliki irisan. Jadi koset bisa sama semua atau bisa tidak ada yang sama satupun. Untuk yang sifat keenam yaitu dua koset sama jika elemen A inverse itu berada di H. Yang ketujuh yaitu order koset H itu sama memiliki jumlah elemen yang sama dengan koset BH. Sifat yang ke-8, koset kiri AH itu sama dengan koset kanan HA jika dan hanya jika subgrup H tidak berubah ketika dikonjugasi oleh A inverse. Kemudian sifat terakhir adalah koset AH sendiri bisa menjadi subgrup jika dan hanya jika A adalah anggota H.
Seperti itu adalah sifat-sifat dari koset yang mungkin nanti kita bisa terapkan untuk mengerjakan soal-soal. Nah, selanjutnya slide ini akan dipaparkan oleh Bu Dia. Silakan Bu Dia. Baik, terima kasih Bu Nia. Selanjutnya yaitu adalah teorema 7.1 mengenai teorema Lagrange. Nah, teorema ini berbunyi jika G adalah grup hingga dan H adalah subgrup dari G, maka elemen H membagi elemen G. Selain itu, jumlah koset kiri kanan berbeda dari H di G adalah sehingga elemen G akan membagi elemen H. Kemudian dibuktikan, misalkan A1H, A2H, sampai dengan ARH adalah koset kiri berbeda dari H di G. Untuk setiap A anggota H, maka AH sama dengan AIH. Untuk I-nya itu adalah koset yang membentuk partisi. Kemudian elemen A termuat dalam kosetnya sendiri, yaitu AH. Kemudian akan dibentuk menjadi persamaan kardinalitas, yaitu G sama dengan AIH gabungan A1H gabungan A2H gabungan sampai dengan gabungan ARH yang merupakan gabungan disjoin. Karena koset ini saling disjoin atau saling asing, maka AIH sama dengan elemen H untuk semua I, maka elemen G sama dengan R dikali elemen H. Next. Nah, kemudian dari notasi tersebut dinyatakan indeks H di G itu jumlah koset kiri dan kanan. Dari bukti di atas akan terbukti bahwa elemen G akan membagi elemen H. Nggak tahu ada sini. Nah, kemudian korelari 1 yang berbunyi jika G adalah grup hingga dan H adalah subgrup dari G, maka elemen G akan membagi elemen H. Hal ini dibuktikan diberikan grup simetri S3 dengan order S3-nya itu adalah sama dengan 6 dan subgrup H-nya itu adalah 1, 1, 2 yang memiliki jumlah order H-nya itu adalah 2. Kemudian tentukanlah indeks S3 H dari H dalam S3. Nah, hal ini ketika kita menggunakan korelari yang pertama, yang mana elemen S3 itu ada 6, yang 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2. Nah, kemudian order elemen H ini terdiri dari 2. Kemudian berdasarkan korelari 1, maka order elemen S3 akan membagi order elemen H, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian adapun langkah-langkah penyelesaiannya, yang ini merupakan kosetnya, yaitu apabila elemen dari S3 ini yaitu 1 dioperasikan akan menghasilkan elemen identitas. Kemudian 1, 3 dan elemen subgrup H yaitu 1 dan 1, 2 ketika dioperasikan akan menghasilkan 1, 2, 3 dan 1, 1, 2. Begitupun dengan 2, 3 dioperasikan dengan subgrup H akan menghasilkan 1, 3, 2 dan 1, 1, 2. Nah, kesimpulannya dari yang pertama akan terdapat 3 koset, yaitu elemen identitas H, kemudian yang kedua 1, 2, 3 dan H, kemudian 1, 3, 2 dan H. Nah, selanjutnya adapun contoh lainnya yaitu pada korelari 1, contoh berikutnya yaitu misalkan terdapat G sama dengan Z12 yang merupakan grup bilangan bulat modulo 12 dengan operasi penjumlahan. Dan kemudian H subgrup yang memiliki himpunan elemen 4 yang dibangkitkan oleh elemen 4,
Maka dari koroleri 1 akan menghasilkan apabila elemen dari Z12 ini adalah 12, yaitu 0 sampai dengan 11. Kemudian elemen H adalah 3, karena ketika dioperasikan, dia memiliki 3 unsur, yaitu 0, 4, dan 8. Kemudian dari 12 dibagi 3 sama dengan 4, maka terdapat 4 koset. Nah, kosetnya itu adalah ketika kita jabarkan. Nah, kemudian di sini ada koset kiri dan koset kanan. Koset kiri yaitu tadi H ditambah N, dan koset kanan yaitu N ditambah H. Nah, apabila dioperasikan, maka elemen 0 sampai 11 ini akan kembali lagi menjadi terdapat 4 koset, yaitu 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11. Nah, kemudian 4, 8, 12-nya ini karena 12 itu modulo, maka kembali lagi menjadi 4, 8, 0, yaitu merupakan sebuah identitas. Nah, sama dengan halnya dengan koset kanan, yaitu 0 N ditambah H, hasilnya pun akan sama, yaitu karena merupakan komutatif penjumlahan, maka kosetnya terdiri dari 4, yaitu 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, dan 4, 8, 0. Nah, selanjutnya yaitu koroleri 2, di mana dalam grup berhingga, order dari setiap elemen grup membagi order grup tersebut. Artinya, jika G adalah grup hingga dan A anggota dari G, maka order elemen A harus memiliki pembagi dari order grup G. Nah, di sini grup G yaitu Z12, yang mana memiliki grup elemen 0 sampai dengan 11. Dan elemennya itu adalah A sama dengan 3. Nah, di sini contoh soalnya untuk koroleri 2, ditanyakan tentukanlah order dari grup G, kemudian hitung order elemen A sama dengan 3 dalam G. Kemudian yang ketiga adalah buktikan bahwa order A ini membagi order G sesuai dengan koroleri 2. Nah, penyelesaiannya, elemen G yaitu adalah 0 sampai 11, yaitu terdiri dari 12. Karena di sini elemen A-nya itu sama dengan 3, maka subgrup yang dibangkitkan oleh 3 yaitu adalah 0, 3, 6, 9. Nah, di next bunyinya. Nah, ketika kita operasikan, maka pembuktian koroleri 2-nya ini yaitu order G-nya 12, order A-nya 4, maka karena 4 membagi 12, maka hasilnya itu 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya yaitu koroleri 3 yang merupakan yaitu grup berorder prima yang bersifat siklik. Nah, buktinya misalkan G memiliki order prima, ambil A anggota G berdasarkan definisi bilangan prima, yaitu lebih dari sama dengan 2, G pasti memuat elemen identitas E dan minimal 1, sehingga A ini tidak sama dengan identitas. Nah, menurut teorema, order A harus membagi order G, yaitu A. Karena A itu merupakan bilangan prima, maka order jumlah elemen A membagi elemen G, dan order jumlah elemen A tidak sama dengan 1. Maka sedemikian sehingga order elemen A akan sama dengan elemen G. Nah, contohnya yaitu misalkan grup Z7 adalah bilangan bulat modulo 7. Maka ketika kita operasikan, terdapat satu elemen yaitu 1 yang membangkitkan elemen grup Z7. Sehingga bisa dikatakan bahwa grup berorder prima adalah bersifat siklik. Bisa dicoba di Z4 untuk setiap P adalah merupakan bilangan prima. Nah, mengapa
terbukti grup siklik karena order prima, karena 7 prima, maka teorema ini menjamin tidak adanya subgrup non-trivial. Kemudian, setiap elemen tidak sama dengan 0 menghasilkan seluruh grup melalui perpangkatan operasi grup dengan penjumlahannya itu akan berulang. Nah, selanjutnya yaitu koroleri 4 yang berbunyi misalkan G adalah grup berhingga dan A anggota G, maka A pangkat elemen G sama dengan identitas. Hal ini menyatakan bahwa setiap elemen A dalam grup berhingga, order dari A yaitu elemen A akan membagi order dari G yaitu elemen G. Dengan kata lain, terdapat bilangan bulat positif K sedemikian sehingga elemen G sama dengan elemen A dikali K. Nah, kemudian ketika kita operasikan karena elemen A adalah order dari A, maka A pangkat elemen G adalah sebuah elemen identitas. Kemudian koroleri 5 yaitu adalah Fermat-Schlitter Theorem yang berbunyi untuk setiap bilangan bulat A dan bilangan prima P, maka A pangkat P modulo P sama dengan A modulo P. Nah, kemudian terbukti bahwa A pangkat P modulo P sama dengan A modulo P. Oke, lanjut ke contoh. Grup A4 berorder 12 tidak memiliki subgrup berorder 6. Nah, kemudian untuk membuktikannya, A4 ini memiliki 8 elemen berorder 3, misalkan A5 hingga A12. Sisanya adalah elemen berorder 1 atau 2. Nah, kemudian kita asumsikan H subgrup berorder 6. Jika A adalah elemen berorder 3 dan A anggota H, maka koset AH memenuhi A4 sama dengan H gabungan AH. Nah, kemudian jika A pangkat 2, A kuadrat ini merupakan H, maka A sama dengan A pangkat 4, yaitu merupakan kontradiksi dengan asumsi A bukan anggota H. Kemudian yang kedua, A kuadrat anggota AH, maka sehingga A sama dengan H anggota H. Ini kontradiksi. Kesimpulannya, setiap subgrup berorder 6 harus membuat semua 8 elemen berorder 3 yang tidak mungkin karena elemen H sama dengan 6, jadi A4 tidak memiliki subgrup berorder 6. Nah, kemudian teorema 7.2 yaitu teorema 7.2 yaitu elemen HK itu sama dengan elemen H dikali elemen K dibagi elemen H gabungan K. Irisan tadi ya, bukan gabungan. Oh iya, maaf. Irisan. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah grup berorder 75 pasti memiliki subgrup berorder 25. Untuk melihat bahwa grup berorder 75 tidak mungkin memiliki dua subgrup berorder 25. Misalkan H dan K adalah dua subgrup tersebut. Nah, kemudian tujuannya itu menunjukkan bahwa suatu grup berorder 75 hanya memiliki satu subgrup dari order 25. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, pembuktiannya, kita ambil subgrup dari G di mana H, K, anggota G dan elemen H sama dengan elemen K, yaitu sama dengan 25. Nah, kemudian, jadi kita harus mencari kemungkinan elemen H gabungan K dengan teorema yang dijelaskan sebelumnya. Apabila elemen H gabungan K sama dengan 1 atau 5, maka elemen HK sama dengan sesuai dengan teorema sebelumnya, yaitu elemen H dikali elemen K akan membagi elemen H irisan K, yaitu elemen H-nya itu tadi 25,
dan K-nya itu 25 juga, kemudian kita karena dia 1 atau 5, maka ketika kita masukkan 1, hasilnya itu adalah 625 elemen. Kemudian kalau kita pakai irisan yang 5 akan menghasilkan 125 elemen. Nah, hal ini tidak valid berdasarkan karena lebih dari si 75 ini. Kemudian maka satu-satunya elemen yang valid adalah elemen H irisan K sama dengan 25, dikarenakan hasilnya itu adalah 25 kurang dari sama dengan G-nya ini adalah 75, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa elemen H sama dengan elemen K sama dengan 25, dan akibatnya adalah H sama dengan K. Jadi kesimpulannya tidak mungkin ada dua subgrup berbeda berorder 25 dalam grup berorder 75. Jika ada, pasti akan unik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan Ibu Hermayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penerapan berikutnya saya akan menerangkan tentang penerapan konsep terhadap grup permutasi. Di sini kita punya dua hal yang harus diberikan di buku, yaitu yang pertama, definisi stabilizer suatu titik. Misalkan G suatu grup permutasi dari himpunan S, maka untuk setiap I dalam S yang tidak mengubah posisi apapun kita sebut sebagai stabilizer. Sedangkan kalau kita di orbit dari sebuah titik, misalkan G suatu grup permutasi dari sehimpunan S, maka untuk setiap I dalam S itu akan membawa atau memindahkan titik tersebut ke bentuk yang lainnya. Oke, next Ibu Nia. Oke, sekarang kita berikan contoh yang ketujuh ya. Contoh 7 ini akan menjelaskan dan mengklarifikasi dua definisi. Misalnya, saya misalkan ada sebuah himpunan G yang merupakan subgrup dari S8. Ya, di mana subgrup tersebut berisi dari himpunan cycle yang berisi 3 komponen, 2 komponen, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan orbit dan stabilizer dari angka 1247 berdasarkan himpunan G yang merupakan subgrup dari S8. Jadi tujuan dari soal tersebut adalah seperti itu. Oke, next. Nah, sebelumnya saya kembali ke definisi ya secara lebih jelas lagi. Bahwa orbit itu merupakan sebuah elemen X dalam suatu himpunan X di bawah aksi grup G, himpunan semua hasil dari aksi-aksi elemen G terhadap X. Artinya adalah kita lihat kemana saja elemen X bisa berpindah jika diaplikasikan ke semua permutasi dalam grup G. Oke, lanjut Bu Nia. Sedangkan stabilizer adalah elemen X dalam grup G, di mana semua elemen dari G itu yang menjaga posisi X, artinya dia nggak akan merubah dan memindahkan kemanapun. Itu disimbolkan sebagai G elemen G, di mana G dioperasikan dengan X, maka hasilnya akan X itu sendiri. Jadi beda ya, kalau orbit memindahkan, kalau stabilizer tuh menetapkan dia di posisi yang awal dan nggak berpindah. Oke, kemudian next. Oke, sekarang definisi dulu. Dari S8, apa itu S8? Merupakan grup semua permutasi dari himpunan 1, 2, sampai 8. Sedangkan subgrup dari S8 seperti yang ditentukan sebelumnya adalah G1, 1, 3, 2. Biasanya G ini akan diberikan di soalnya. Oke, next. Nah, sekarang tujuan dari soal lagi-lagi untuk menentukan orbit dan stabilizer dari subgrup G terhadap S8 dari angka-angka 1, 2, 4, dan 7. Kita akan melihat dari angka 1, 2, 4, 7 dibawa ke subgrup G itu mana yang menjadikan orbit dan stabilizernya. Next. Oke, langkah 1, tentukan orbit. Oke, misalkan kita punya angka 1, 2, 4, 7 ya. Sekarang kita akan membuat dulu 1. 1 dioperasikan kepada setiap subgrup dari S8, yaitu G. Oke, jika 1 dioperasikan kepada 1, maka 1 hasilnya dari himpunan tersebut ya. 1, 3, 2, cyclic 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8. Dengan 1, maka 1 akan dipindahkan ke 3, memindahkan ke 3 dari bentuknya.
Next, 1, 3, 2 juga 3. 1, 2, 3 itu 1 akan dipindahkan ke 2. 1, 2, 3, sorry. 1, 2, 3 itu akan dipindahkan ke 2, sedangkan 7, 8 ke 1 tidak memindahkan sama sekali. Sehingga dari hal tersebut akan bisa disimpulkan bahwa orbit dari 1 adalah angka 1, 2, dan 3. Kan dari himpunan subgrup G tadi, gitu kan, subgrup G, jika dioperasikan dengan 1, maka dia akan memindahkan 1, 2, dan 3. Sedangkan stabilizer, kalau tadi bisa dilihat, 1 kali 1, 1 gitu. 1 kali 7, 8 juga 1 hasilnya, maka tidak berpindah. Maka bisa dipastikan bahwa 1 dan 7 sama 8 itu merupakan stabilizer dari angka 1. Oke, next. Nah, sekarang kita coba uji elemen untuk 24 lah, buat 2 dan angka 4 ya. Untuk angka 2 sama seperti sebelumnya, ketika 1 dioperasikan dengan 2, maka hasilnya 2. 1, 3, 2. Maka 2 itu akan memindahkan ke 1. Gitu kan, dari himpunan yang pertama, cycle yang pertama. Terus kemudian juga 2, 1 juga dipindahkan. Sedangkan kalau misalnya dia 2 yang poin keempat itu dibawa ke 3, mereka juga sama, 2 dibawa ke 3, sedangkan 7, 8 itu tidak memindahkan 2 dalam posisi manapun. Jika disimpulkan, untuk angka 2, orbitnya adalah 1, 2, 3 sama, sedangkan stabilizernya adalah 1 serta 7, 8. Next. Nah, berikutnya kita akan coba dengan 4. Ya, sama seperti sebelumnya. Maka 1 dioperasikan dengan 4, hasilnya 4 itu sendiri. Ketika, oke, kita lihat yang kurung kedua ya, 4, 6, 5. 4 akan dibawa ke 6. Ya kan? Poin keempat, 4 akan dibawa ke 5. Sedangkan 7, 8 tidak akan memindahkan 4 kemanapun. Sehingga orbit 4 itu adalah 4, 5, 6. Dan stabilizernya adalah, itu belum saya ganti ya. Stabilizernya 4 adalah 1, 7, dan 8. Oke, bisa disimpulkan dari 4 angka tersebut, maka inilah elemen orbit dan stabilizernya. 1, 2, dan 4, 1, 2 itu memiliki orbit yang sama. 1, 2, 3, dan juga memiliki stabilizer yang sama. 4 itu memiliki orbit 4, 5, 6, dan stabilizer sama dengan 1 dan 2, sedangkan 7 itu lain sendiri. 7, 8 orbitnya adalah 7 dan 8. Ya kan? Tetapi stabilizer adalah 1, 2, 3, 1, kalau 3, 2, 4, 6, 5, bla bla bla. Jadi cari angka-angka yang membuat 7, 8 itu tetap di posisinya, yaitu yang disebutkan di akhir. Oke. Next, sebutkan sekarang contoh soal 8. Bentuknya soal seperti ini, kita akan membuktikan bahwa saya punya dua bujur sangkar dengan dua posisi yang berbeda. Yang pertama titik P, saya ambil kiri atas ya. Next Bu, di enter. Oke, saya ambil di sini posisinya A, B, C, D. Saya misalkan di posisi pertama, P itu berada di kiri atas, yaitu di posisi A. Oke, next Bu ya. Oke, ketika saya punya A, B, C, dan P di atas, oke. Orbit adalah semua posisi yang bisa dicapai oleh titik P saat dikenai aksi oleh seluruh elemen di D4. Seperti yang dijelaskan oleh Bunya sebelumnya, D4 itu mempunyai 8 elemen, yaitu rotasi 0, 90, 270, 180, dan berikutnya ada komponen refleksi, yaitu diagonal utama, diagonal sekunder, vertikal, horizontal. Nah, maka kalau kita bisa lihat dari bentar Bunya, belum can you just back? Oke. Jadi kalau misalnya dia diputar gitu kan, jadi kita ingin melihat kemana saja A dipindahkan. Nah, kalau A itu bisa dibayangin ya, kalau titik P itu di A, ketika saya rotasikan dengan 0 identitas, maka A itu sendiri. Kalau P itu dibuat ke 90 derajat, maka pasti akan menjadi B. Kalau A dirotasikan ke 90 derajat, maka A menjadi C. Dan A jika rotasi 270 akan menjadi D. Maka bisa disimpulkan, next pun ya, bisa disimpulkan bahwa orbit dari titik P itu adalah titik A dengan R0, titik B 90 derajat, titik C 180, dan titik T 270. Jadi ada 4 komponen orbit dari P yang memindahkan A ke titik yang berbeda. Oke, next Ibu, ya. Sedangkan stabilizer, kalau stabilizer merupakan himpunan semua elemen grup yang tidak mengubah posisi titik P setelah aksi dilakukan. Ada yang bisa menebak nggak siapa yang tidak mengubah P di posisinya? Teman-teman yang lain. Operasi apa yang tidak mengubah P dari posisinya? Dari 8 elemen. R360.
Oke, R360 atau R0 betul. Satu lagi apa? Atau ada yang bisa nebak yang lain atau cuma R0 aja? Ada lagi yang lain yang bisa menebak eh, apa komponen dari D4 yang tidak mengubah P dari posisinya selain R0? Oke, ada yang lain bisa. Kebayang aja kalau misalnya dia diputar-putar, lipat-lipat gitu. Nah, itu kira-kira P itu tidak dipindahkan oleh siapa selain atau R0 yang emang identitas ya, dia nggak akan berubah. Siapa? Diagonal AC. Jadi ketika diagonal AC itu dilipat, maka P itu nggak akan pernah berpindah. Jadi itu merupakan stabilizer dari si P itu sendiri. Jadi ada dua komponen dalam D4 yang merupakan stabilizer dari poin P, yaitu R0 dan R180. R0 dan D2 atau diagonal AC. Oke, sampai sini bisa ya. Next, Bunia, maaf. Oke, di sini ini transformasi yang bisa dipastikan bahwa kalau kita R0 yang nggak merubah, tapi yang lain itu merubah, sedangkan yang diagonal AC dia akan tetap. Oke, next, Bu. Oke, next. Sekarang kita, ini kesimpulannya. Oke, next. Oke, sekarang kita mau titik Q. Titik Q adalah titik dalam, maaf ya, ini agak berisik. Titik Q berada dalam sebuah persegi. Lebih tepatnya di kuadran. Dia tidak di diagonal ataupun di sumbu manapun. Sekarang kita akan memindahkan titik Q. Kita akan mencari berapakah orbit dan stabilizer dari titik Q itu sendiri. Oke, next. Ini ya. Oke, sekarang kita buat huruf-hurufnya ya. Ada Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Nah, orbit dari Q adalah sebuah elemen dari D4 yang akan memindahkan Q ke semua posisi yang mungkin terjadi. Nah, kalau misalnya kita buat itu akan bisa di rotasi 90, akan menjadi Q3, gitu kan ya. Q3 rotasi, Q akan rotasi ke 180, akan jadi Q5. Sedangkan Q di rotasi 270 akan jadi Q7. Oke, itu udah 4 pertama. Ya, R0, R90, 180, 270. Berikutnya kita membuat dari horizontal ya. Kalau misalnya kita buat Q terhadap horizontal akan menjadi Q7. Kalau misalnya Q dilipat secara vertikal akan menjadi Q3. Gitu. Jadi kebayang kalau dia lipat atas, lipat horizontal gitu. Dan kemudian kita buat juga lipat diagonal. Kalau Q lipat diagonal dengan posisi AC itu akan menjadi Q1. Kebayang ya perpindahannya. Sedangkan kalau Q dilipat secara another diagonal itu akan menjadi Q5. Seperti itu posisinya. Jadi kesimpulannya ada 8 orbit yang memindahkan titik Q dengan posisi tersebut. Yaitu semua elemen D4. Dari R0, R90, 180, 270, diagonal utama, sekunder, horizontal, dan vertikal. Oke, next. Ya. Sedangkan stabilizer itu mudah sekali karena semua elemen D memindahkan Q berhasil, maka satu-satunya elemen yang menetapkan posisi Q adalah R0. Jadi dia hanya mempunyai satu elemen stabilizer. Oke, next Bunia. Oke, jadi ini ada teorema-teorema, mungkin saya nggak terlalu banyak bincang tentang 7375, mungkin saya akan lebih fokus ke 74 aja. Oke, ini ada soal jadi banyak rotasi itu kalau based on theorem 75 itu kalau misalnya dia teoremanya adalah banyaknya rotasi yang mungkin adalah perkalian antara stabilizer dengan orbitnya itu sendiri. Oke, ini soalnya, ini bentuknya sebuah kubus ya. Sebuah kubus dengan 6 sisi. Oke, next Bu Nia. Oke, di sini contoh ini bertujuan untuk menghitung jumlah elemen dalam grup rotasi kubus atau cube rotation, ya kan? Jadi jika semua rotasi yang dilakukan pada kubus tanpa mengubah bentuknya atau memindahkan sisi-sisinya. Oke, di sini kita gunakan teorema 74 orbit stabilizer bahwa jumlah elemen rotasi kubus itu bisa dicari dengan mengalihkan orbitnya dengan stabilizer. Oke, next.
Oke, sebuah kubus itu memiliki 6 sisi ya, ada sisi atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Lalu kita akan bertanya untuk mencari orbitnya, jika kita memutar kubus dengan berbagai macam rotasi, oke, ini jangan diklik dulu ya Ibu ya. Oke, ini sini. Oke, boleh. Boleh Bu ya. Klik lagi. Oke, sini ya, kita anggap ini adalah satu titik yang mau kita pindah-pindahkan nih. Jika kita memutar kubus dengan berbagai rotasi, bisa nebak nggak yang lain? Ada berapa posisi berbeda dari sisi yang saya buat lambang hati itu? Ada berapa cara, ada berapa kemungkinan dia berpindah? Ada yang bisa menjawab ketika saya putar balik kiri kanan, kayak main kubik aja gitu. Nah itu kira-kira posisi hati itu akan berpindah berapa kali ya? Ada yang bisa jawab? 5. Termasuk R0 sendiri ada berapa Bu Linda? Oh, jadi 6. Ya, oke, good. Jadi kalau misalnya hati itu kita pindah-pindahkan atau kita putar balik segala macam, itu akan sekitar ada 6 posisi yang berbeda yang terbentuk. Yaitu posisi R0 itu sendiri, posisi di bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jadi benar kata Bu Linda bahwa orbit dari posisi titik itu adalah 6. Oke, next Bu Nia. Oke, ini posisi ini ya, apa namanya, orbit-orbit yang mungkin terjadi dari si Kubus. Oke, next. Nah, oke, ini kesimpulannya dari orbit tadi ya, hati tadi ya. Oke, Ibu, Nia, silakan. Nah, kan kita punya, sekarang kita ngomong stabilizer, ya kan? Sebuah kubus 1 sampai 6. Kita lihat, nah sekarang kalau untuk stabilizer, kita punya ada sumbunya itu. Sumbu ditarik tegak lurus terhadap si hati ini. Kita akan berputar gitu kan, yang membuat posisi hati itu tetap di atas, nggak boleh berubah. Jadi sumbu yang saya buat tadi itu akan diputar berotasi gitu kan. Kira-kira ada berapa stabilizernya membuat ketika saya putar itu tidak akan mengubah hati ke posisi manapun. Ada yang bisa? Ada yang mau jawab? Bantu, salah nggak apa-apa. 4. Iya, betul Pak Joko, benar. Jadi rotasinya R0 di dia, rotasi 90 derajat, 180 dan 270. Jadi jangan ngebayanginnya mau bolak-balik kubus ya, tapi hanya memutar sumbu yang saya buat tadi itu ke 4 kali putaran. Jadi R0, 90, 180 dan 270. Seperti itu. Jadi saya simpulkan bahwa stabilizer dari posisi hati itu adalah 4. Maka disimpulkan juga bahwa jumlah total rotasi elemen yang mungkin terjadi dalam satu titik dalam kubus itu adalah 24 rotasi. Oke, Ibu, silakan Bu Nia. Oke, silakan lagi. Ini udah dijawab Pak Joko tadi ya. Oke, silakan Ibu lagi. Next. Oke, ini ada 24 kali ya, karena berdasarkan teorema 74, hasil dari jumlah elemen rotasi adalah perkalian dari orbit dan stabilizer. Oke, Ibu silakan lagi. Nah, contoh 10, ini kalian yang suka main bola, kayaknya familiar banget dengan bentuk bola ya. Ini ada traditional soccer ball has 20 faces that regular hexagon and 12 faces that regular pentagon. Jadi bisa ada 2 kemungkinan bentuk bola, ada yang we have pentagon and we have hexagon. Oke, bisa Pak? Bisa punya, tolong di next. Oke, soal ini diambil yang pentagon ya. Jadi kalau dia pentagon dalam bentuk bola itu ada 6. Kalau nggak salah ya, 12 segi 5. Satu sisinya ada 6. Jadi kalau one ball we have like 12 pentagons gitu. Jadi soal ini sama kayak tadi, ingin menghitung jumlah simetri rotasi dari sebuah sepak bola tradisional. Yang kita ambil sekarang adalah kasus di mana dia bentuknya pentagon. Oke, bola disebut isohedron, yaitu ini. Oke, pertanyaannya adalah berapa banyak rotasi yang mungkin dilakukan dari bentuk seperti ini. Next, agak terlihat sama ya. Yang pertama ini adalah kita ambil pentagon, terus saya akan cari dulu orbitnya, artinya berapa kali dipindahkan gitu. Nah, karena dia orbit adalah banyaknya cara dia berpindah gitu kan, dari 12 pentagon yang ada di setiap sisinya, maka dengan kata lain banyaknya orbit dari bola tersebut adalah juga 12. Karena bola bersifat simetris, jelas ya, lengkung bola sempurna gitu sepertinya. Oke, next Ibu.
Sedangkan, oke ini orbitnya. Sedangkan stabilizernya, oke next Ibu, oke stabilizer kita punya 5 sisi. Ada bisa nebak nggak kenapa dia punya 5 sisi? Kalau tadi Pak Joko bilang untuk rotasi vertikal, dia hanya punya 4 stabilizer, yaitu 0, 90, atau 82, 70. Bisa nebak nggak? Ada berapa stabilizer yang terdapat dalam bola pentagon? Ada yang bisa nebak? Dia tidak mengubah posisi dari pentagon tersebut. Jadi kebayang segi 5, tapi ketika dia diputar dia nggak akan berubah posisi itu sendiri gitu. Ada yang bisa nebak ada berapa stabilizer? Berapa? 5. 5 ya, Bu. Iya, Lima. betul sekali 5, betul. Ya, jadi kenapa dia 5? Karena sama aja kayak kita ngomongin rotasi 360 dibagi 5. Jadi Ibu tolong di Bunia, punten. Nah, jadi kalau misalnya 360 itu jadi 0, which is dia diam gitu kan. Terus dia ada 360, 72, 144, 216, dan 28. Seperti itu. Jadi kayak 360 dibagi, ya gitulah, pentagon 5 ya. Oke, next. Jadi jumlah rotasi semuanya adalah 60. Jadi kalau ada bola diputar itu jumlah rotasi adalah 60. Ya, Ibu silakan. Oke, soalnya kita membahas setiap soal ya, yang saya sudah 1, 2, 3, 4, dan 5 dari exercise 7 yang di belakang. Oke, soal nomor 1. Left edge itu adalah himpunan bilangan subgrup dari bilangan Z kalau nggak salah ya, 0, plus minus 3, plus minus 6, plus minus 9. Jadi bisa dipastikan kalau kita ngomongin bilangan Z itu bilangan integer gitu kan, atau bilangan bulat, baik negatif positif, maka H itu merupakan subgrup dari bilangan himpunan Z, yaitu 3Z gitu. Oke. Yang ditanyakan adalah find all the left coset of H in Z. Jadi tentukan semua coset kiri H dari Z. Oke, next Ibu. Udah disuruh ngerjain dulu. Kenapa Pak? Langsung dijelasin. Iya, langsung dijelasin aja kalau nanti yang lain atau gimana? Terserah sih, aku sih maunya tadi I give example like 1, 2, 3, 4, 5, nanti bisa Pak Sigit tentukan soal mana yang di-assign buat buat latihan ini apa gimana ya enaknya ya. Pak Sigit ada masukan. Saya mau ngebahasnya 1, 2, 3, 4, 5 biar kebayang bentuk-bentuk soalnya seperti apa. Atau dari awal aja saya assign gurunya atau coba dulu gitu untuk setiap soal. Kayak gimana ya? Lanjut aja, Bu. Oh lanjut ya, oke. Ya, oke. Jadi gini aja ya, 1 to 5 I will discuss. Nanti yang berikutnya oke, ini hanya 0, 3, 6. Ini dari find the all cosets of the dari himpunan bilangan Z, di mana H merupakan 3Z, saya akan mencari semua coset kiri dari H dalam Z. Oke, Bunia? Oke, lagi. Sekarang sama kayak tadi yang dijelaskan oleh Bunia, bahwa coset kiri dalam konsep penjumlahan adalah A ditambah H, gitu kan. Jadi kita ambil elemen A elemen B, di mana coset A plus H didefinisikan sebagai seperti itu. Nah, dengan kata lain, karena dia bentuknya kelipatan 3, coset A plus H adalah semua bilangan bulat yang memiliki sisa pembagian yang sama dengan A jika dibagi 3 atau modulo 3 gitu kasarnya, ya. Oke, next. Dan dia pasti nah, ini bentuk yang saya buat. H itu komponennya tadi diketahui soal 0, plus minus 3, plus minus 6, kebayang ya, min 6, 3, 0, 3, 6, 9, 12 gitu. Nah, setiap coset A tambah H akan berisi semua bilangan yang kongruen dengan A modulo 3. Ya, jadi cukup periksa sisa pembagian 0, 1, 2 aja gitu kan. Nggak usah kita buat 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3. Ada juga hasilnya akan berulang gitu. Oke, coba 0 tambah H itu kalau kita menambahkan 0 terhadap himpunan H akan menjadikan dia itu sendiri, H itu sendiri. Kalau dia 1 tambah H itu akan jadi seperti itu. Kalau 2 tambah H akan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita buat 3 tambah H, nanti hasilnya akan sama dengan 0 plus H. Ya kan? Ketika membuat dia 4 plus H, hasilnya akan sama dengan 1 plus H.
Jadi kita nggak perlu buat semuanya, kita cuma buat 3 komponen aja gitu. Jadi kesimpulannya semua koset kiri dari H adalah seperti itu bentuknya. Kita hanya punya 3 koset kiri dari H dalam Z seperti itu. Yang pasti left side sama right side sama karena kan penjumlahan bersifat komutatif. Oke, next Ibu. Nah, tadi ya, sebelumnya Ibu Nia sudah menjelaskan tentang konsep dari lemma ya, kalau nggak salah lemma dari properties dari koset itu sendiri, di mana dia terhadap perkalian A inverse AH sama dengan HB gitu. Jika gitu kan, AB inverse sama dengan bla 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 gitu. Nah, sekarang saya akan mengambil dari sisi penjumlahan. Jadi kalau tadi lemma 6 itu dibuktikan dengan cara perkalian, sekarang saya akan membuat dari penjumlahan. Tapi kita harus tahu dulu ya, notasi-notasi yang membedakan penjumlahan dengan perkalian. Kalau perkalian dia simbolkan seperti itu. Inverse A, kalau di perkalian A inverse, kalau penjumlahan min A. Kalau operasi grup, perkalian AB, kita buatnya A plus B. Ekspresi A inverse B itu akan menjadi min A plus B kalau kita membuat operasi penjumlahan. Jadi yang kita buktikan nanti adalah, Bunia, pembuktian adalah jika H plus A sama dengan H plus B, jika dan hanya jika min A tambah B elemen H. Itu yang kita buktikan. Ya kan? Nah, karena kita hanya jika atau berimplikasi, maka kita buktikan 2 arah. Yang pertama pembuktian dari kanan ke kiri, di mana kita assume dari awal ya bahwa dia abelian. Kenapa abelian? Ya karena penjumlahan, komutatif sifatnya. Oke, kita ambil sembarang A, B elemen G, sehingga H tambah A itu akan sama dengan H tambah B. Dari first hypothesis kita akan punya, karena H plus A sama dengan H plus B, maka akan diperoleh bahwa A juga merupakan elemen H plus B. Karena mereka sama dari awal. Artinya, jika ada H elemen H, kita ambil ada satu himpunan elemen H, satu elemen dari H, itu akan berfungsi sebagai A sama dengan H plus B. Kita ganti H besarnya dengan H kecil sebagai elemen khusus gitu. Maka kalau kita ingin membuktikan dari min A tambah B, maka kita dipastikan bahwa min A-nya kita ganti A H plus B tambah B. Kita bisa cancel B-nya sama dengan min A tambah B itu min H. Nah, kita kan juga tahu ya, karena min H itu kan juga elemen H gitu. Jadi otomatis karena min A plus B sama dengan min H elemen H, maka dipastikan bahwa min A tambah B juga elemen H. Maka dipastikan dari awal bahwa jika H plus A sama dengan H plus B, maka bisa dipastikan bahwa min A plus B elemen H. Pembuktian dari kanan ke kiri terbukti. Oke, next Ibunya. Lalu kita buktikan kiri ke kanan. Jika min A tambah B elemen H, maka H tambah A akan sama dengan H tambah B. Oke, sekarang kita assume dulu ya. Min A tambah B itu sama dengan H. Di mana H itu elemen dari H. Kita bisa mengambil sembarang elemen dari H apapun. Bisa H, H1, H2, kita anggap aja H dulu ya. Maka A itu dari operasi bilangan, kita membuat A itu sama dengan B dikurang H. Kita pindahkan aja A-nya ke sebelah kanan gitu ya. Oke, sekarang kita ambil nih elemen X di elemen H plus A. Jadi kalau kita ambil H elemen H, kita ambil satu elemen khusus X elemen H plus A, di mana X itu adalah kita operasikan sebagai H1 plus A untuk elemen H1 elemen A. Maka karena A sama dengan B kurang H tadi dari operasi sebelumnya, maka X itu bisa tuliskan sebagai H1 plus B min H. Saya ganti aja A-nya dengan B kurang H gitu ya. Terus kita kelompokin H-nya, B-nya sampai ditambah H1 kurang H. Karena H elemen H, H1 juga merupakan elemen H, maka bisa dipastikan H1 kurang H juga elemen H. Maka bisa dipastikan bahwa X sama dengan B plus H. Kalau X-nya B plus H, maka X elemen H besar ditambah B. Gitu. Jadi terbukti kanan kiri sekarang. Itu dari bentuk soal latihan. Oke, next Ibu, kita masuk latihan soal 3. Nah, nanti kalian semua bisa saya tanya ya untuk yang C ya. Let H, saya kan ini, let H be an exercise 1. Artinya H itu himpunan subset dari Z yang tadi kalian 3. Kayak plus minus 3, plus minus 6, 0, 3, 6, 9 gitu ya. And then we are, di sini disuruhnya gini ya.
use exercise 2 to decide. Berarti kita harus membuktikan soal ini dengan menggunakan exercise nomor 2 tadi. Gitu, dimana jika H plus A sama dengan H plus B itu terjadi jika dan hanya jika A dikuranginya sama dengan A dikurang B-nya elemen H, kalau nggak salah tadi ya, gitu ya. Oke, sekarang kalau untuk menggunakan exercise 2, kita buat dulu ya. Oke, sekarang coba kita buat dulu ya, yang pertama. Diketahui H sama dengan 3. Ini manual dulu ya, kita nggak berpacu sama si yang tadi, yang exercise 2 manual dulu. Jadi kalau A tambah H, ini bentuknya seperti itu ya. A dikurang 6, A kurang 3, A tambah 3, tambah 6. Oke, next. Oke, nah ini dia hasilnya. Kalau kita kerjakan manual, jadi kayak 11 tambah min 3, 11 tambah min 6, 11 tambah min 9 gitu. Inilah yang terjadi hasil secara manual perhitungan. Oke, next, Ibu. Tapi oke, sama juga kayak ini ya, min 1 plus H, 5 plus H. Kalau kita kerjakan manual, min 1, min 9, min 1, min 6, gitu. Min 1 plus 0 gitu ya, min 1, min 3, gitu. Inilah hasil seperti ini. Oke, next. Tapi berhubung perintah di atas adalah based on the instruction to use the transform the question number 2, di mana bunyi dari nomor 2 teoremanya adalah koset A tambah H dan B plus H adalah sama jika A kurang B-nya elemen H. Atau dengan kata lain, E-nya equivalent with B modulus 3. Oke, next, Bu. Nah, karena kita tadi punya teorema di exercise yang kedua, maka sudah dipastikan bahwa konsepnya 11 tambah H, 17 tambah H, itu pasangan sama, otomatis. Kenapa? Karena 11 kurang 17 itu kan min 6 ya. Min 6 itu kan elemen H. Gitu. Jadi kalau dengan perhitungan manual bisa based on the exercise juga bisa. Terus yang kedua juga min 1 plus H tambah 5 plus H. Min 1, min 5 juga min 6. Min 6 juga merupakan elemen H. Maka bisa dikatakan bahwa dua soal ini yaitu A dan B itu akan sama berdasarkan teorema yang kita sudah buktikan di nomor 2 tadi. Nah, untuk yang nomor 3, Ibu bisa balik ke yang sebelumnya. Sebelumnya, Bu. Lagi, klik lagi sebelum. Nah, itu coba. Ada yang penebak? Coba untuk yang C, apakah dia sama berdasarkan exercise nomor 2? Coba untuk 7 plus H, 23 plus H, apakah dia akan sama berdasarkan exercise berdua? Sama. Sama. 7 dikurang 23 berapa ya, Ibu? 7 kurang 23 min Berarti min 16 ya? Iya. Pertanyaannya apakah min itu adalah modulo 3? Kan ya, berarti untuk yang K itu nggak bisa dikatakan sama gitu. Jadi tadi berdasarkan exercise tadi, kedua buah koset H tambah A sama dengan H tambah B jika dan hanya jika A min B-nya elemen dari H. Di case ini H itu based the first exercise di mana dia merupakan modulo 3 gitu. Jadi ketika saya punya A sama B itu akan sama jelas. Kenapa? Karena 11 kurang 17 kan min 6 ya. Min 6 itu modulo 3. Tanpa menjabarkan isi komponennya, kita bisa pastikan bahwa dia sama. Min 1 plus H, 5 plus H, dia juga sama tuh. Min 1, min 5, min 6. Modulo 3. Maka tanpa harus menjabarkan isi dari hasil penjumlahan koset ya, saya dipastikan bahwa mereka berdua sama. Tapi 7 plus H, 23 plus H, kalau kita hitung 7 min 20 min 16 ya. Kalau min 16 kan bukan modulo 3 itu. Nah, berarti bisa dipastikan bahwa yang bagian C itu nggak sama. Tanpa kita harus menjabarkan isi dari konsepnya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, next Ibu. Next lagi. Oke, sekarang soal nomor 4. Let n be a positive integer, yaitu 0 plus minus n plus 2n. Kita ambilnya let n, berarti n 1, 2, 3 gitu ya. Jadi, all left coset of h in Z, jadi carilah semua koset kiri. Nah, sekarang ini tujuan saya adalah dia punya 0, n, 2n, 3n. Pertanyaannya, apa aja sih koset kiri dari H di Z? Dan berapa banyak jumlahnya gitu. Oke, next.
Satu, bentuk H semua kelipatan dari N. Ya kan, H itu kalau saya jabarkan semua bentuknya seperti itu. Ini sebuah grup Z bahwa penjumlah H, notasi H-nya NZ. Oke, next Ibu. Oke, sekarang kalau set kiri, A elemen Z merupakan bentuknya seperti itu. A tambah H, bla bla bla. Di mana H itu merupakan Kn. Kn-nya kan elemen Z ya. Artinya A tambah H adalah semua bilangan bulat yang kongruen dengan A modulo N. Oke, next Bu. Sehingga bisa dipastikan nih bahwa kalau kita punya dua koset A tambah B dan B tambah H akan sama jika A ekuivalen dengan B mod N, sama kayak tadi exercise yang nomor 2. Jadi jumlah koset kiri adalah N. Nah, kebayang mungkin ya kalau bentuknya cuma huruf dan kayak gini-gini ya. Coba kita next masuk ke contoh soal. Contoh nih kita ambil, kalau mungkin tadi sebenarnya jawabannya N. Jadi kalau kita punya NZ, maka dia akan mendapatkan jumlah koset kirinya adalah N. Seperti itu jawabannya. Cuma mungkin nggak kebayang kalau bentuknya huruf N plus Z bla 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 ya. Jadi saya ambil satu contoh aja. Jika N-nya 4. Nah, karena 4 dari NZ, maka kalau kita ngomongin H subgrupnya adalah min 8, 4, 0, 4, 8, dan seterusnya. Gitu kan ya. Nah, karena dia modulonya 4, ya kan, maka kita nggak usah membuat 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3 aja cukup gitu kan. Berarti 0 tambah H segitu, 1 tambah H segitu, 2 tambah H segitu, 3 tambah H segitu, gitu. Nah, 4 tambah usah lagi, kan sama dengan 0. 5 tambah H juga nggak usah, kan sama kayak 1 gitu. Jadi kalau N-nya sama dengan 4, dengan konsep H-nya NZ, kita bisa membuat dia 4 elemen konsepnya. Jadi kesimpulannya, sekarang kalau saya punya N-nya 8, maka otomatis jumlah konsep kirinya pun juga 8. Kalau kita punya N-nya sama dengan 6, untuk H-nya seperti itu ya bentuknya ya, maka sudah dipastikan bahwa jumlah konsepnya pun juga akan 6. Oke, next Ibu. Nah ini tabel di mana kalau saya punya N-nya 7, gitu, 7Z. Jadi anggota aja kan min 14, min 7, 0, 7, 14, 21 gitu ya. Nanti ini kita buat modulonya 1, 2, 3, sampai 7 gitu. Nah itu, inilah anggota-anggotanya. Kita dipastikan bahwa kita punya 7 koset kiri. Dan pasti juga 7 koset kanan. Kenapa? Karena dia komutatif pada penjumlahan. Oke, next yang terakhir soalnya adalah soal yang kelima. Ya, ini dia. Find all the left coset of 111. Jadi 111 itu adalah H-nya dalam U3. Himpunan subgrupnya atau himpunan utamanya. Oke, bentuknya seperti ini. U30 tahu komponennya ya, modulo terhadap modulo prima. Oke, jadi ini koset Q itu A elemen U30, di mana A kali H itu sama dengan A kali H ini terhadap modulo perkalian, bukan penjumlahan. Karena dia U ya, bukan Z ya. Oke, nih. Nah, inilah hasilnya. Jika 1 saya operasikan kepada 1 dan 11, maka hasilnya seperti itu. 7 dikalikan 1, 11, 7, 77. Tapi kan mau 30 ya. Berarti kalau saya punya 7, 77 tuh hasilnya sama dengan 7 dan 17. Gitu. Terus 11, 1, 11 kalau saya kalikan jadinya 11, 121. Di mana dia akan menjadi 11, 1. Karena dia 121 mod 30 itu kan 1 sisanya. Dan seterusnya. Jadi kalau bisa dihasilkan seperti itu. Oke Ibu. Nah, tadi berdasarkan teorema Lagrange, tadi di awal ya tadi ya, kalau saya punya berapakah jumlah elemen koset itu adalah order dari grup utama dibagi dengan order dari si kosetnya. Jadi kalau tadi U30 itu berjumlah 8, 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 gitu kan. Dan jumlah kosetnya adalah 2, 1, dan 11, maka bisa dipastikan bahwa jumlah kosetnya adalah 4. 8 dibagi 2. Dipastikan kan? Maka saya sebutin nih, apa aja konsepnya? 1, 11, yaitu elemen H itu sendiri atau identitas. Kemudian 7, 17, 13, 23, 19, 19. Sorry, itu 29, 19 yang apa? Jadi itu kayak berulang aja gitu. Dah selesai dari kami. Latihan Li, semoga bisa dipahami tentang konsep dari awal sampai akhir. Terima kasih semuanya. Kembali ke Budia. Baik, untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab kali ya, Bu Emma. Boleh, atau mungkin Pak Sigit mau langsung memberikan apa itu namanya soal latihan yang harus di-assign ke
eh, kami semua, tapi punten saya nggak bisa ngerjain ini ya, atau terbatas sekali. Ya, gimana baiknya boleh bertanya, boleh langsung dan ke Pak Sigit mungkin ya. Bagaimana Pak Sigit? Oh, saya direkrut jadi anggota nih. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada Masih ada pertanyaan. yang bertanya? Latihan soalnya langsung ini dijawab tadi ya. Iya, tadi langsung dibahas. Tapi ada cadangan soal lain ada yang buat latihan. Karena kan biasanya Bapak yang assign nih, mana aja soal yang dikerjakan di kelas gitu. Mungkin ada feedback dulu dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Saya pakai PPT nanti ya, PPT-nya hari ini saya kirim juga ke yang lain. Ya, ini sebenarnya sudah apa namanya sudah sangat jelas ya apa yang tadi dipresentasikan. Berikut contohnya sampai latihannya. Mungkin belum bertanya ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan ya, atau mungkin bisa lebih dari 3 kemungkinan. Kita bisa ambil ini saja, ambil ke soal latihan, kita coba ya. Nanti tentu akan ada pertanyaan di situ. Jadi kan kita tadi sudah membahas tentang koset dan teorema Lagrange ya. Kemudian di bagian akhir dari koset ini, kita bahas tentang apa namanya orbit dan stabilizer ya. Oke, coba kita resume dulu. Bukan kita, saya coba resume dulu dari slide awal. Boleh saya lihat dulu dari slide awal. Dari slide pertama. Ya. Cukup banyak, berapa? 52 slide ya. Oke, baik. Ya, iya, materinya padat ya. Iya, materi padat. Ini koset ya, definisi koset. Ada koset kiri, koset kanan ya. Koset kiri, koset kanan. Ini beda dengan yang lagu yang sering kita dengar ya. Kalau lagu yang kita dengar kan putar kiri, putar kanan. Kalau ini koset kiri, koset kanan. Koset itu kita operasikan. Kalau koset kiri. Kalau koset kanan itu mengoperasikannya justru dari kiri. Kalau koset kiri mengoperasikannya justru dari kanan gitu ya. Nanti sudah dibahas juga tadi contohnya. Lanjut ini slide-nya. Nah, ini dia contohnya ya. 1H itu yang pertama, yang hijau langkah-langkah penyelesaian 1H. Nah, 1 itu anggota dari G, H-nya itu subgrupnya ya. H itu isinya adalah 1 dan 1,3 ya. 1H ya. Kalau 1 dengan 1 hasilnya 1. 1 dengan 1,3 hasilnya 1,3 gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwasanya 1 ini kalau dioperasikan dengan H, dia hasilnya tetap ya, tetap. Karena dia 1 ini kan identitas, maka jadinya H. Ini koset kiri kalau nggak salah ya. Iya, ini koset kiri. Ini koset kiri. Jadi kalau koset kiri, grupnya itu di sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari siapa? Sebelah kiri dari subgrupnya gitu ya. Kemudian dioperasikan. Oke, lanjut. Ya, ini untuk yang contoh berikutnya ya. Lanjut. Ini ada koset kanan. Kalau koset kanan, grupnya di sebelah kanan, subgrupnya yang di kiri gitu ya. Mana grupnya? Grupnya Z9. Maka Z9 anggotanya 0 sampai 8 taruh di kanan semua. Karena Z ini operasinya penjumlahan, maka di situ kalau koset kanannya pakai operasi penjumlahan. Koset kiri itu sebaliknya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini ada lemma ya.
Lanjut. Teorema Lagrange-nya bacanya bebas ya. Kalau saya bacanya nggak tahu kenapa bacanya Lagrange ya. Ya, oke lanjut. Ini teorema Lagrange ya. Lanjut lagi. Lanjut saja. Lanjut. Ya, lanjut. Ini teorema Lagrange ini untuk ini ya, teorema dan korelerinya ini sebenarnya untuk membantu kita kalau kita sedang mengerjakan soal. Awalnya kita butuh langkah yang panjang, namun dengan adanya teorema dan koreleri itu teorema akibat ya. Teorema dan teorema akibatnya itu akan membantu kita mempersingkat penyelesaian soal gitu ya. Mempersingkat ya dengan dibantu oleh teorema. Tanpa teorema juga nggak apa-apa, cuma nanti dia akan lebih panjang. Biasanya kalau jawaban lebih panjang itu kita lebih paham ya, lebih paham. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi nih masih teorema akibat ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, tadi ada teorema kecil Fermat ya. Baik, lanjut lagi saja. Apa? Lanjut lagi. Jadi dari bahan yang seabrak-abrak ini, tadi ada yang bilang begitu. Sebenarnya poin-poin pentingnya ada di beberapa slide ya. Seperti tadi koset kiri koset kanan itu intinya ya. Selebihnya dia teorema dan teorema akibat ya. Mas bisa kita skip ya. Nanti kita pakai kalau kita membantu kita dalam penyelesaian soal ya. Lanjut. Ini penerapan koset terhadap grup permutasi ya. Ada stabilizer, ada orbit. Lanjut. Nah, lanjut lagi. Ya. Lanjut deh, lanjut. Ya, tadi sebelumnya. Iya, ini orbit ya. Saya suka menerjemahkan ya, suka menerjemahkan. Tapi kalau penerjemahannya aneh nggak saya pakai ya. Orbit ya, ini orbit. Apa itu orbit? Kalau ada apa namanya acara-acara pentas bakat, itu orbit itu apa? Mengorbitkan itu apa? Apa ya? Membawa kemana dia? Mengantarkan kemana ya, orbit itu dibawa kemana, kayak judul lagu apa lagu tuh, Armada, mau dibawa kemana gitu ya, orbit. Jadi orbit itu mau bawa kemana sih, misalnya di situ ada apa, satu, yang pertama tuh satu itu oleh sikel satu dibawa kemana, satu itu oleh sikel satu dibawa tetap ke satu, maka ditulis di situ sama dengan satu. Yang kedua ada 132, 465, 78. Satu diorbitkan kemana oleh sikel-sikel ini? Kalau 465 nggak ada satunya, 78-nya nggak ada satunya, tapi 132 ada satunya. Satu dibawa kemana? Satu dibawa ke 3. Maka orbit 1 di sini adalah 3. Begitu juga nomor 3 tuh, 132, 4, 6, 5. Setelah 1 apa? Setelah 1, 3. Ya, maka 1 diorbitkan dibawa ke 3. Itu jawabannya begitu. Terus yang nomor 4 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya dibawa kemana? Satunya dibawa ke 2. Maka jawabannya 2. Di sikel itu 1 diorbitkan ke 2. Terus yang bawahnya tuh, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 dibawa kemana? Tetap satunya di situ, setelah 1, 2. Jadi 1 dibawa ke 2. Orbitnya si 1 itu adalah 2. Nah,
Yang unik yang di bawah ini 78. 1 dibawa kemana oleh 78? Ya, kita sudah pelajari sebelumnya, ya, permutasi itu selalu angkanya mulai dari 1. Ya. Kalau 1 sampai 6 nggak ditulis di sini artinya apa? Artinya Dia sendiri ya, Pak. betul. Kalau nggak ditulis artinya 1 dibawa ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 6, ke semuanya ke dirinya sendiri. Kecuali 7 dan 8. Kalau 7 sini, 7 dibawa ke 8, 8 dibawa ke 7. Tapi selebihnya yang tidak ditulis itu artinya dia dibawa ke dirinya sendiri. Maka di permutasi 78 ini 1 dibawa kemana? Karena tidak tertulis di situ, berarti 1 dibawa ke 1. lagi. Diorbitkan ke 1. Gitu ya. Nah, di situ ada kesimpulan orbit 1 adalah 1, 2, 3. Kenapa 1, 2, 3? Artinya 1 itu oleh soal-soal yang di atas tadi, 1 itu oleh permutasi-permutasi yang di atas tadi itu, 1 itu diorbitkan atau dibawa ke angka 1, 2, dan 3. Gitu ya. Kalau 3 angka ini, dan kurungnya hati-hati, kurungnya kurung kurawal. Jangan kurung biasa. Kalau kurung biasa nanti dia disangka permutasi. Kalau permutasi salah. Orbit kok jawabannya permutasi? Orbit itu jawabannya himpunan. Himpunan apa? Himpunan bilangan hasil dari orbit itu. Hasil dari dibawa kemana sih 1 itu. Oke, kita lanjut. Ini orbit ya. Kamu punya kue apa ya? Lanjut ke stabilizer sekarang. Lanjut stabilizer. Ada contohnya nggak? Ada nih stabilizer. Nah, stabilizer. Stabilizer dari kata stabil, biasanya tambahin er, jadi pelaku gitu ya. Ini kalau biasanya bikin kue di rumah pakai mixer. Mix itu nyampur, mixer itu tukang campur. Ya. Ini stabilizer, ada er-nya. Si pembuat stabil. Maksudnya apa sih pembuat stabil? Mana permutasi yang membuat angka itu stabil? Maksudnya stabil kemana? Dioperasikan atau dibawa ke dirinya sendiri. Itu maksudnya stabil ya. Kita ambil yang sebelah kiri dari yang urutan 1 atas ya. Itu 1, 2. Itu maksudnya mungkin stabilizer 2 di permutasi 1. Ada angka 2-nya di situ? Tidak ada angka 2-nya di permutasi 1. Tapi biasanya 1 ini untuk menggambarkan dia identitas. Apa itu identitas? Identitas itu semua bilangan dibawa ke dirinya sendiri. Maka stabilizer 2 di permutasi 1 itu hasilnya adalah 2. Kenapa hasilnya 2? Karena identitas semua bilangan itu dibawa ke dirinya sendiri. Terus kita lihat bawahnya 1, 3, 2, 4, 6, 5, dan 7, 8. 2 ini dibawa kemana oleh 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8. 2 itu dibawa ke 1. Ya. Yang depan itu kan ada 1, 3, 2 tuh. 2 itu di urutan belakangnya. Nah, 2 itu dibawa kemana? 2 itu karena dia sikel, membentuk siklus, 2 dibawa ke 1. Karena 2 dibawa ke 1, maka dia bukan stabilizer. Dia bukan stabilizernya si 2. Kenapa? Bukan. Karena 2 tidak dibawa ke dirinya sendiri. 2 justru dibawa ke bilangan lain. Begitu juga nomor 3. Dia bukan stabilizer. Begitu juga nomor 4. 2 dibawa ke 3. Bukan stabilizer.
Begitu juga nomor 5-nya yang bawahnya. 2 di bawah ketiga, dia juga bukan stabilizer. Nah, yang paling bawah itu ada angka 78. Permutasi 78 di situ. 78. Kita sudah tahu 78 itu aslinya angkanya dari 1 sampai 8. Lah, terus satu angka sampai 6-nya kemana? 1 sampai 6-nya karena ke dirinya sendiri itu tidak ditulis. Termasuk siapa yang tidak ditulis? Termasuk 2. Sehingga angka 2 di permutasi 78 itu dibawa ke 2. Karena 2 dibawa ke 2 oleh si 78, maka 78 ini kita sebut sebagai stabilisernya 2. Tuh ya. Maka kesimpulannya itu di bawah. Orbit 2 mungkin tadi yang halaman sebelumnya ya, yang ini. Tapi yang barusan kita bahas, stabilisernya 2 ini adalah, nah ini ada yang keliru nggak nih nulisnya nih? Ada yang keliru nggak nih nulisnya nih, stabilizer. Kalau orbit udah bener ya, jawabannya Harusnya digabung ya Pak ya, harus 178 ya. harusnya kurungnya bukan kurung kurawal. Kurawal. Harusnya kurung biasa. Kurung kurawalnya di luarnya 1 dan 78 gitu. Oh, I see ya ya, oke 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 Pak ya. Jadi Ya stabilizer terima itu kasih Pak. ya sama-sama. Jadi stabilizer itu jawabannya adalah permutasi. Kalau orbit jawabannya adalah bilangan atau unsur gitu. Kalau stabilizer jawabannya adalah permutasi. Jadi kurungnya harusnya bukan kurung kurawal, tapi 1 itu kurung biasa karena dia permutasi 1. 78 juga bukan kurung kurawal tapi kurung biasa karena 78 yang dijawab kita ini adalah 78 yang dimaksud di soal, yaitu si permutasi. Nah, baru di luarnya itu kita kasih kurung kurawal. Bahwasanya stabilizer 2 itu ada 2 jawabannya, yaitu permutasi 1, kemudian kita kasih koma, dan permutasi 78. Yang bisa dibilang permutasi boleh juga dibilang sikel ya. Sikel 1 dan sikel 78 itulah stabilizer 2. Apa maksudnya stabilizer 2? Yang membuat si 2 ini stabil, yang membuat si 2 ini dioperasikan ke dirinya sendiri, yaitu permutasi 1 atau sikel 1 dan permutasi 78 gitu. Untuk yang kanan mengikuti ya. Kanan mengikuti ya, jawaban yang kanan mengikuti. Jadi kita bahas yang kiri saja tidak apa-apa karena pada dasarnya konsepnya sama, hanya mungkin saja untuk judulnya atau pengerjaannya soalnya berbeda gitu ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Maaf Bapak, yang tadi. Ya, Nah, yang dua. berarti itu Gimana? stabilizernya 4 ya, bukan 2 Hah? yang sebelah kanan. Karena itu Oh, kan terhadap 4 ya. Oh iya 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 Bu Linda, tadi Ya, salah iya. ketik. Oke, baik. Punten. Ya, Ya. cuma ini aja Pak, takutnya oh salah iya iya, sayanya. oke, Iya, oke baik baik. Pak, Terima makasih. kasih. Ya, terima kasih sudah ini kan ya diberikan ini. Oh, ini dibesarkan dulu deh sekalian deh. Ya, kita ke kanan deh kalau gitu. Apa-apa sekalian. Nah, yang kanan ini ya. Kita ambil yang dari atas dulu ya. Atas dulu. Atas dulu itu ada permutasi 1. Kalau permutasi 1, apakah dia orbitnya 4 apa? Orbitnya 4 adalah 4. Ya, 1 itu identitas. Kalau identitas 4 dibawa ke 4, maka orbitnya 4. Stabilisernya apa? Stabilizer. Apa dia termasuk stabilizer bukan si 1 itu? Apakah dia termasuk stabilizer 4? Iya. Iya, termasuk stabilizer 4. Kenapa? Karena 4 dibawa ke 4. Terus baris kedua. Baris kedua 4 dibawa kemana itu? Ke 4 6. dibawa ke 6. Itu ada angka 465 itu. 4 dibawa ke 6. Karena 4 dibawa ke 6 berarti orbitnya 4 adalah 6. Terus stabilizer bukan stabilizer. Kenapa bukan stabilizer?
Karena 4 tidak dibawa ke dirinya sendiri. 4 dibawa ke 6 berarti bukan stabilizer. Terus yang nomor 3, yang urutan ketiga, 4 dibawa kemana itu yang nomor 3 itu? Ke 6 lagi, Pak. 4 dibawa ke 6 lagi, ada angka 4, 6, 5, 4 dibawa ke 6. 4 dibawa ke 6, artinya orbitnya 4 adalah 6. 6. Ya, kenapa? Karena 4 dibawa ke 6. Stabilizer bukan? Bukan. Bukan. Karena 4 dibawa bukan ke dirinya sendiri, berarti bukan stabilizer. Berikutnya urutan yang nomor 4. 4 dibawa kemana itu? Ke 5. 4 dibawa ke 5. Itu ada angka 4, 5, 6. 4 dibawa ke 5. Berarti orbitnya 4 adalah 5. 5. Kenapa? Karena 4 dibawa ke 5. Stabilizer bukan? Bukan. Bukan. Karena dia tidak dibawa ke 4. Ya. Berikutnya yang bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 dibawa kemana itu? Ke 5 lagi. 4 dibawa ke 5 lagi. Karena 4 dibawa ke 5, maka orbitnya 4 adalah 5. 5. Stabilizer bukan? Bukan. Bukan. Karena tidak dibawa ke dirinya sendiri. Berikutnya yang bawah 78. 78 nggak ada angka 4 di situ. Tapi aslinya ada Ada ya. sikel 4 ya. Iya, 4 dibawa ke 4 ya. Dari 1 tuh, 1 ke 1, 2 ke 2 dan seterusnya sampai 6 ke 6. Termasuk salah satunya 4. Memang nggak ditulis di situ. Nah, berarti 4 dibawa ke Ke 4. 4. Karena 4 dibawa ke 4, maka orbitnya 4 adalah 4. 4. 4. Termasuk stabilizer tidak ini? Ya. Termasuk stabilizer. Kenapa? Karena 4 dibawa ke dirinya sendiri. Mm-mm. Maka kita bisa simpulkan jawaban di bawah itu, orbitnya 4 adalah angka-angka yang ada di sebelah kanan, yaitu 4, 5, 6. Tidak ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 8, tidak ada. Ya, kesimpulannya di situ ngikutin jawaban yang di atas. Bahwasanya 4 oleh sikel atau permutasi di atas itu dibawa ke 3 unsur, yaitu 4, 5, dan 6. Maka nulisnya kita pakai koma. Ya. Dan tidak pakai kurung biasa. Stabilizernya yang mana? Stabilizernya adalah yang jawabannya sama dengan 4. Yaitu yang di atas sama yang paling bawah. Siapa saja itu? Permutasi 1 dan permutasi 7, 8. Atau sikel yang isinya 1 dan sikel yang isinya 7, 8. Kenapa? Karena 2 permutasi itu membuat 4 stabil. Membuat 4 dibawa ke dirinya sendiri, yaitu 4. Ini kesimpulan gitu ya. Baik, lanjut. Ya, lanjut lagi. Ini tadi sudah sangat jelas ya. Ini sampai digambarkan begini ya. Ya, kalau di buku yang lain nggak ada sampai sedetil ini ya diperlihatkan ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Ini visualisasinya ya. Lanjut lagi. Ini visualisasi dari stabilizer ya dan orbit. Lanjut lagi. Ya, contoh-contoh soal sudah tadi dibahas. Lanjut lagi. Ini juga itu ya, stabilizer dan itu lagi orbit. Lanjut lagi. Ini memperjelas ya, memperjelas orbit dan itu stabilizer. Lanjut lagi. Nah, ini bola tadi ya. Bola itu ada yang, kalau bola tradisional ini, bola di awal-awal ini ya, itu ada pentagon, ada heksagonnya. Pentagon itu yang warna hitamnya itu pentagon. Heksagon itu yang warna putih. Warna putih itu segi 6. Ya. Warna putih itu segi 6 beraturan, yang warna hitamnya itu segi 5 beraturan. Itu kalau bola zaman dulu ya begitu. Kalau zaman sekarang ininya udah sudah
berkembang ya, ininya bukan berkembang, desainnya tidak seperti yang tradisional ini, sudah berubah. Oke, lanjut lagi, ada contoh soal tadi juga sudah dibahas ya. Lanjut lagi. Oke. Nah, ini latihan soal nomor 1 ternyata sudah dibahas ya. Terus 1 sudah, terus lanjut lagi. 2 juga sudah, lanjut lagi. 3 juga sudah, lanjut lagi. Lanjut lagi. 4 juga sudah, lanjut lagi. Lanjut lagi. 5 juga sudah, lanjut lagi. Oh, sudah, terima kasih ya. Jadi, bahan yang seabrek-abrek ini, file yang PowerPoint yang sampai 52 halaman ini, kalau mau diambil poin utamanya cuma 3. Coset, orbit, stabilizer, itu saja. Selebihnya apa? Selebihnya itu teorema-teorema yang melanjutkan dari konsep yang ada tadi. Ya. Ada teorema, ada apa namanya, corollary. Corollary itu teorema apa Sebab tadi? akibat. Istilahnya kalau corollary, Teorema akibat. teorema akibat ya, betul, teorema akibat. Gitu. Jadi kalau misalnya teorema sama corollary-nya kita, wah banyak banget, nggak kemudian kita pelajari. Ya kalau konsep dasarnya coset kita paham, konsep dasarnya orbit sama stabilizernya paham, udah selesai, bisa gitu. Itu yang intinya di 3 itu, ya intinya di 3 itu. Selebihnya itu untuk apa namanya, memperjelas sampai sejauh mana pembahasan tentang coset, orbit dan stabilizer gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini latihannya juga sudah sampai 4 soal tadi ya. 5, Baik, Pak. kita sekarang, atau ada yang bertanya dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sekarang main tanda-tandaan ya. Kita tandai soal-soal latihan yang bisa ditandai gitu ya. Minta tolong di share screen buku elektroniknya. Kita main tanda-tandaan. Cuma saya mau kasih tanda soal-soal yang mudah sudah dibahas semua ya, 1 sampai 5 ya. Alhamdulillah. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita bisa dapat ya level 2 soal-soalnya ya. Oke, dibesarkan biar kelihatan. Oke, 1 sampai 5 sudah. Nah, sekarang kita tandai nomor berikutnya. 6, tandain aja yang 6. Terus 9. Lanjut. 6, 9, lanjut ya. Bawah. Lanjut lagi bawah. Oh, ini menarik nih, 19. Ini biasanya kalau begini-begini tuh soal-soal yang muncul di olimpiade anak-anak sekolah ya. Jadi anak-anak sekolah atau olimpiade mahasiswa juga ada. Itu ngambil soal-soal dari dari aljabar abstrak ya. Lanjut, bawahnya lagi. Turun lagi. Turun lagi. Turun lagi. Nah, ini 45 nih. Dia itu walaupun nomornya jauh ya 45, tapi dia derajat soalnya tidak bukan derajat soal yang tingkat kesulitannya tinggi gitu ya. 45 ini justru apa namanya, konkret gitu ya, konkret. Jadi bukan yang abstrak ini. Ini kan barusan juga kita sudah bahas ini.
cari stabilizer, cari orbit, kan sudah kita bahas. Jadi 45 ini bisa didahulukan. Terus lanjut, nomor berikutnya. Lanjut. Nah, ini foto yang tadi ini. Coba lihat. Nah, 60. Soalnya kayak gimana? 60. Boleh 60 ya, tanda aja 60. Terus lanjut. Lanjut lagi. Wih. Oke, ya sampai situ saja tadi. Berapa soal? 4 atau 5 tadi? 5, Pak. 5 soal. Oke, baik. 5, Pak. Kita ambil waktu kurang lebih 15 menit ya, atau sampai jam 11.30 ya. Kita coba dulu, nanti silakan bagi yang sudah ini untuk bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa sharing ya. Kita coba sampai setengah 12 ya. Oke, silakan. Gimana? Bisa jawabannya? Bentar, Pak. Nah, ini. Lagi mindahin filenya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, baik. Di sini untuk nomor 45 diketahui G itu adalah himpunan permutasi yang terdiri dari 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 4, 5, 6. Nah, diminta untuk menemukan stabilizer dari 1 dan juga orbit dari 1, terus juga yang B stabilizer dari 3 dan orbit dari 3, serta yang C stabilizer dari 5 dan orbit dari 5. Nah, sejujurnya untuk mengerjakan yang poin A ini saya tadi minta bantuan dulu ke ChatGPT karena untuk pemahaman konsepnya, tapi berarti untuk yang di B dan C sudah paham dan mencoba menyelesaikan sendiri gitu. Nah, diperoleh bahwa stabilizer itu adalah semua permutasi G, elemen dari G yang memenuhi G ketika dipasangkan dengan 1, hasilnya adalah si 1 itu sendiri ya. Nah, setelah kita jabarkan, di sini 1 dengan 1 menghasilkan 1 gitu. Tidak merubah gitu kan. Jadi dia termasuk dalam stabilizer. Sementara 1, 2, 3, 4 ketika di apa namanya siklusnya 1 itu menjadi 2 kan. Makanya di sini jadi 2. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 terhadap 1, ini si satunya berubah juga jadi 2, maka ini 2. Nah, 2 itu kan tadi bukan 1 ya, berarti dia tidak termasuk. Terus 1, 3, 2, 4. Di sini terhadap 1 berarti si satunya kan kalau dalam sikliknya dia berubah menjadi 3 dan seterusnya. Sementara di sini ada 2, 4, 5, 6 dengan 1. Nah, di 2, 4, 5, 6 ini tidak ada 1. Berarti dia akan tetap menghasilkan 1, artinya dia termasuk. Maka untuk stabilizer dari 1 ini adalah si sikel 1 terus dan sikel 2, 4, 5, 6. Jadi ada 2 stabilizernya. Nah, terus berikutnya untuk orbit. Orbit itu orbit dari 1 adalah seluruh hasil G1 untuk G kecil elemen G besar. Sehingga orbit satunya karena tadi dari proses itu didapat nilai 1, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 1, maka diperoleh nilai orbitnya adalah 1, 2, 3, 4.
Nah, berikutnya untuk yang stabilizer dari 3 dan orbit dari 3 juga sama, sikel 1 dengan 3 dia tetap menghasilkan 3 karena di sikelnya tidak ada angka 3, terus sikel 1, 2, 3, 4 dengan 3 dia menghasilkan 4 karena di sini dari 3, 4, 3-nya berubah jadi 4, terus kemudian sikel 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 3 dia 4 juga tidak termasuk karena dari 3 berubah jadi 4. Terus berikutnya sampai diperoleh di sini ada 2, 4, 5, 6 dengan 3 juga menghasilkan 3. Jadi stabilizer 3 itu ada 1, 2, 4, 1 dan 2, 4, 5, 6. Lalu orbitnya dari hasil perhitungan diperoleh orbitnya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang C, stabilizer dari 5 dan orbit dari 5, sama juga kita petakan lagi tadi dari himpunan B-nya. 1 dengan 5 hasilnya 5, 1, 2, 3, 4 dengan 5 hasilnya juga tetap 5 karena di sini 1, 2, 3, 4-nya tidak ada angka 5. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 5 hasilnya ada 6 karena 5 dalam sikel 5, 6-nya berubah jadi angka 6. Nah, 6 ini berarti tidak termasuk dalam stabilizer. Terus 1, 3, 4 dengan 5 hasilnya 5 karena tidak ada angka 5 di sikel 1, 3 dan 2, 4. Terus seterusnya sampai diperoleh ternyata hasilnya demikian. Dan stabilizer 5 berarti didapatkan yaitu ada sikel 1, sikel 1, 2, 3, 4, sikel 1, 3, 2, 4, dan sikel 1, 4, 2, 3. Sementara orbit dari 5 ini atau hasil seluruh perhitungannya ini adalah 5 dan 6. Begitu, Bapak. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada yang berbeda jawabannya? Betul ya? Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Lala. Terima kasih, Bapak. Bapak Ibu karena waktunya sudah mau azan, soal yang berikutnya kita simpan ya. Pekan depan kalau misalnya bisa dibahas, kita akan bahas. Minta tolong untuk pertama ditutup dulu presentasinya, yang kedua di SS sebelum kita sudahi. Silakan. Baik. Terima kasih kepada Bapak Sigit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau SS biasanya siapa? Bu Lala. Oke, silakan Bapak Ibu tersenyum terlebih dahulu, dipasang wajah cantiknya. Ini ngomong berarti ada 2 ya Pak yang tidak hadir. Karena hanya 16 mahasiswa yang tidak ada berarti Pak Najib sama Bu Anggita. Oke, baik. Saya screenshot dulu. 1, 2, 3. Ya, Terima kasih. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu pekan depan, masih pekan depan ya, bukan bulan depan ya. Pekan depan ya, masih online. Minta tolong nanti kelompoknya dibuat jadi 6 ya. 6 kelompok. Kelompok 1 udah mulai bagian pertama dari ring ya, gitu ya. Bagian pertama dari ring gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu gimana kelompoknya mau diacak lagi atau mau sama kayak kemarin aja? Gimana Bapak Ibu? Yang kemarin Kalau sama aja. kayak kemarin, berarti muter lagi nih. Muter lagi dari kelompok 1 kemarin, kalau nggak salah saya Pak Joko mau Bu Ella deh. Ya udah, kalau mau begitu aja kali ya. Tinggal ini aja, Ya. majunya aja Bu Lala yang diacak. Oh, ini Oh, ya majunya jadi mau diacak. chapternya Ya, gitu aja. chapternya diacak. Oh ya udah nanti coba di ini. Gimana Bapak Ibu yang lain? Aku setuju aja Bu Lala.
Setuju, ikut Bu aja Nia deh. setuju. Biar nggak kelamaan lagi Bu Nia presentasinya ya, kelompok Semangat akhir. aja. Biar nggak kebanyakan Kayaknya kelompok, makin Bu. Pusing. makin Ya, kelompok. terakhir konsepnya makin abstrak ya, Iya, bener-bener betul. jalur abstrak. Ya sudah, nanti di ini lagi ya, berarti kelompoknya sama,